Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1551 di Taman Atap Sky Corporation. Samuel Bauer berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil melihat lalu lintas yang padat di bawah. Ekspresinya tidak berubah sama sekali. Harvey juga berdiri di sampingnya. Dia hanya berkata setelah waktu yang lama, "Tuan Bauer, tidakkah kau akan memberiku penjelasan tentang masalah hari ini?" Meskipun Harvey dan Samuel kenal di masa lalu, bagaimanapun, Harvey telah menyebabkan Oliver Bauer menjadi lumpuh baru-baru ini. Oleh karena itu, seluruh longmen berpikir bahwa Harvey adalah orang yang membunuhnya ketika Oliver dilaporkan meninggal. Benar, Samuel ada di sini hari ini untuk membuat masalah. Meskipun demikian, dia datang untuk mendukung Harvey, dan ada sesuatu yang tidak masuk akal di dalamnya. Setelah Samuel memandang Harvey sejenak, dia tiba-tiba tersenyum samar dan berkata, "Kepala instruktur, pahlawan muda, kau benar-benar tidak tahu mengapa aku di sini hari ini." Harvey tidak berbicara tetapi memandang Samuel dengan acuh tak acuh dari samping. Aura yang memancar dari Samuel tiba-tiba menjadi tidak terkendali. Kemudian, aura bangsawan yang mengerikan menyebar darinya. Pada saat ini, bahkan dengan sifat Harvey, dia juga sedikit mengernyit. Ini karena Samuel saat ini memberinya perasaan yang sangat kuat seolah-olah dia bisa mengendalikan hidup dan mati semua orang saat ini. Termasuk Harvey. Lalu, Samuel terkekeh dan berkata, "Kepala instruktur, kau harus mengambil serangan mematikan aku terlebih dahulu." Setelah berbicara, sosok Samuel bergerak, dan dia melemparkan pukulan ke depan. Ekspresi Harvey berubah, tetapi dia tidak mundur pada saat ini. Melainkan, dia mengambil satu langkah ke depan dan juga melemparkan pukulan ke arah gerakannya. Buk, buk, buk. Suara-suara lembut keluar. Seolah-olah mereka berdua sedang bermain seperti anak-anak. Suara yang dihasilkan tidak sekeras yang dibayangkan. Namun, pada saat berikutnya, ada angin kencang di kehampaan. Kedua pakaian mereka berkibar, membuat suara saat mereka bertukar pukulan. Krakk. Hampir bersamaan, semua kaca di atap pecah dan berubah menjadi kepingan pada saat ini. Keduanya segera berpisah begitu tubuh mereka saling bersentuhan. Harvey kembali ke tempat semula dan tidak banyak bergerak. Sedangkan Samuel, dia melangkah 3 langkah di belakang dan sangat terkejut setelah pertukaran awal mereka. Rupanya, dia tidak menyangka bahwa kehebatan kepala instruktur yang legendaris tetap begitu menakutkan bahkan setelah bertahun-tahun pensiun. Biasanya, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa menerima serangannya secara langsung. Memang, kepala instruktur adalah pemuda yang heroik. Keterampilanmu tidak berkurang sama sekali, meskipun kau tidak aktif selama beberapa tahun. Sepertinya aku telah meremehkanmu. Samuel menatap Harvey dan tersenyum. Gavin Bauer benar. Kau memang satu-satunya orang jenius dari negara H. Kau memang legenda dan pilar negara H yang agung. Harvey sedikit mengernyit. Gavin Bauer, yang baru saja disebutkan Samuel, saat ini adalah tetua Angkatan Darat. Samuel adalah mantan tetua Angkatan Darat, jadi diharapkan keduanya saling mengenal. Namun, Harvey tidak melanjutkan topik ini. Dia kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Apa tujuanmu datang untuk mendukung aku hari ini, Tuan Bauer? Kau harus menjelaskannya dengan jelas, bukan?" Samuel tersenyum dan berkata dengan tangan di punggungnya, "Niatku lugas. Pertama, untuk mengirim hadiah kepada kepala instruktur untuk menunjukkan penghargaanku." Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Bahkan jika kau tidak muncul, tidak ada untungnya bagi Matthew dan Quinton. Tentu saja, dengan kemampuanmu, ada banyak cara bagimu untuk menghadapi mereka, kepala instruktur. Tapi kau tidak ingin mengungkapkan identitasmu, bukan? Dalam hal ini, aku menyingkir dan menawarkan sedikit bantuan kepadamu. Itu bisa dianggap sebagai bantuan kecil untukmu, bukan?"
Harvey tidak mengakui atau menyangkal pernyataan yang dibuat Samuel. Samuel Bauer melanjutkan. Kedua, aku ingin melihat apa pensiunan kepala instruktur masih sebaik yang disebutkan dalam legenda. Ketiga, untuk mencari keadilan bagi Oliver Bauer. Bagaimanapun, dia adalah bawahanku. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Jika kau ingin mati, aku bisa membunuhmu kapan saja. Samuel tersenyum. Dia mendorong tangan kanannya, dan sebuah token yang tampak seperti batu giok mendarat di depan Harvey. Dia berkata dengan tenang. Keempat, aku telah merencanakan cabang Longman untuk waktu yang lama. Terlepas dari apa Oliver dibunuh olehmu, tetapi tidak dapat disangkal bahwa dia mati karena kau. Begitu Oliver meninggal, segala sesuatu di Mordu berantakan. Aku ingin kepala instruktur mengambil alih cabang Longman menggunakan token ini untuk memperbaiki urusan dalam waktu 1 bulan. Harvey tersenyum. Tuan Bauer, kau pasti sedang bermimpi, kan? Gavin Bauer berulang kali mengundangku untuk menjadi kepala instruktur dari 9 pasukan teratas, tetapi aku menolak. Apa kau pikir kau bisa memaksaku untuk menjadi pemimpin cabang dari cabang Longman menggunakan identitasmu sebagai ketua Longman? Samuel tersenyum. Kau terlalu memikirkannya, kepala instruktur. Ini bukan perintah atau paksaan. Tapi aku pikir kau pada akhirnya akan menerima tawaran itu. Dia tidak memberi Harvey kesempatan untuk bertanya dan melanjutkan. Sejak munculnya negara besar H di antara jajaran negara-negara di dunia, negara H selalu memusuhi 5 negara kuat. Beberapa tahun yang lalu, kau menyapu 5 pasukan koalisi yang kuat sendirian di medan perang Euro-Amerika. Sejak itu, meskipun ada pertempuran sesekali di perbatasan, tidak ada lagi perang. Namun, negara-negara kuat itu tidak pernah berhenti berusaha menghancurkan kita. Dan Mordu, tempat dengan campuran orang baik dan jahat, selalu menjadi jembatan yang ingin diperebutkan oleh semua orang. Belum lama ini, aku mendapat kabar bahwa ada banyak orang dari rumah ninja negara pulau yang bersembunyi di Mordu, dan motif mereka tidak diketahui. Aku mengatur agar Oliver Bauer di Mordu menyelidiki masalah ini. Tapi sekarang dia sudah mati. Jadi, sepertinya harus memikul tanggung jawab ini, bukan? Harvey mengerutkan kening. Apa kau memerasku? Samuel tertawa. Bukan itu masalahnya. Awalnya, aku harus menangani hal-hal seperti ini sendiri, tetapi terlalu banyak orang yang menatapku. Sulit bagiku untuk bergerak. Bahkan jika aku ingin mengirim orang baru untuk memimpin cabang Longman, sulit bagiku untuk menemukan seseorang yang aku percayai saat ini. Jadi, sebagai upaya terakhir, aku datang untuk mengundangmu mengambil alih cabang Longman. Setelah Harvey merenung sejenak, dia berkata dengan acuh tak acuh, selain dari negara pulau, siapa lagi yang bergerak di Mordu? Sejauh ini, informasi padat yang aku miliki adalah negara pulau. Lalu apa negara-negara kuat lainnya bersekongkol, dan apa yang mereka rencanakan untuk sementara tidak diketahui? Kami harus mengandalkanmu, kepala instruktur. Setelah berbicara, Samuel tidak menunggu tanggapan Harvey. Sebaliknya, dia berbalik dan maju selangkah. Sosoknya langsung jatuh dari lantai atas. Namun, setelah jatuh beberapa puluh meter ke bawah, dia dengan ringan menyentuh tiang telepon dengan tangan kirinya. Tubuhnya kemudian mendarat di tanah dengan mantap setelah memanfaatkan kekuatan melalui udara tipis. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Ketua Longman bergabung ke dalam kerumunan dan menghilang tanpa jejak. Orang tua yang licik. Harvey bergumam dan kemudian mengeluarkan ponselnya setelah beberapa saat. Asteris asteris asteris. Ini memang tanda pemimpin cabang dari cabang Longman. Setengah jam kemudian, Ethan Hun, Bellamy Blake, dan Tyson Woods semuanya tiba. Bellamy memegang token Longman dan melihatnya untuk waktu yang lama. Dia berkata, "Kepala instruktur, tampaknya Tuan Longman serius. Dia bahkan memberikan tokennya padamu. Tapi dia pikir dia siapa? Dia bahkan ingin kau menjadi bawahannya." Harvey berkata dengan acuh tak acuh,
dia tidak pernah memintaku untuk menjadi bawahannya. Jika aku benar, kali ini Samuel dan Gavin ingin memanfaatkan situasi dan memaksaku untuk keluar dari masa pensiun. Bab 1553. Semua orang yang berada di sana saling memandang setelah mendengar itu. Ethan Hun hanya berbisik setelah beberapa saat. Kepala instruktur, dengan segala hormat. Jika semuanya benar-benar seperti yang dikatakan Tuan Longman, negara pulau bergerak di Mordu, orang biasa pasti tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Sedangkan seseorang yang bisa menyelesaikannya, negara pulau kemungkinan besar akan mengawasi mereka. Jika mereka pergi ke sana dengan terburu-buru, tidak mungkin menemukan apapun. Lalu kau telah hidup dalam pengasingan selama beberapa tahun terakhir. Meskipun identitasmu sebagai Pangeran York sekarang terungkap, tidak ada yang tahu identitasmu yang sebenarnya. Kau adalah orang terbaik untuk pergi dan menyelidiki masalah ini. Selain itu, kau telah tidak aktif selama bertahun-tahun. Kepala instruktur. Saudara-saudara dari Kamp Pedang sedang menunggumu untuk keluar dari masa pensiunnya lagi. Kita lihat saja nanti. Harvey melambaikan tangannya dengan lembut. Semakin tinggi mendaki, semakin dingin. Semakin tinggi berdiri, semakin besar tanggung jawabnya. Harvey tahu betul hal ini. Dia akhirnya pensiun. Jika dia keluar lagi, dia harus pergi ke sungai dan danau, maka dia tidak bisa bertindak bebas di masa depan. Tyson Woods berpikir sejenak dan berkata, Kepala instruktur, jika kau tidak ingin pergi, aku akan menggantikanmu. Lagi pula, hanya beberapa orang dari negara pulau yang menyebabkan masalah di sana. Ingin memaksa kepala instruktur keluar hanya untuk ini, dia pasti terlalu banyak berpikir. Diam. Bellamy Blake memelototi Tyson. Mordu adalah tempat yang berbahaya. 6 pangeran Mordu, tidak ada yang sederhana. Belum lagi keluarga Bauer sekarang menganggap kepala instruktur sebagai perusak pemandangan. Bahkan jika kepala instruktur pergi ke Mordu, itu juga akan sangat berbahaya. Apalagi kau. Tyson berkata dengan kesal. Dengan keterampilan kepala instruktur, siapa yang akan dia takuti? Apa yang kau tahu? Sulit untuk menjaga dari konspirasi rahasia. Siapapun dapat menggunakan cara apapun di tempat-tempat seperti Mordu. Selain itu, orang-orang dari cabang Longman sangat membenci kepala instruktur. Begitu mereka muncul secara acak, mereka akan dikepung. Bellamy menghela napas. Dia pernah menjadi wakil komandan militer Gangnam. Karena itu, dia juga tahu betapa berbahayanya Mordu. Tyson berkata, Komandan Blake, apa kau pikir aku tidak memeriksa hal-hal ini? Aku sudah bertanya kepada saudara-saudaraku di Mordu tentang situasinya setelah aku menerima telepon dari kepala instruktur. Aku dengar Oliver Bauer sudah mati, dan setelah muridnya, Rahel Hardy lumpuh, seluruh cabang Longman sedang dalam kekacauan besar. Keluarga Bauer adalah salah satu dari 6 keluarga besar di Mordu. Sekarang, mereka semua berlomba-lomba untuk naik saat ini. Tetapi beberapa murid senior Oliver semuanya ingin menjadi pemimpin cabang. Kedua belah pihak sudah bersaing satu sama lain beberapa kali. Sepertinya orang-orang ini berpikir tentang bagaimana naik ke posisi yang lebih tinggi dan mungkin tidak berniat untuk membalaskan dendam Oliver sama sekali. Kepala instruktur biasa menyelesaikan situasi tanpa banyak kesulitan. Menurutku, Tuan Longman awalnya ingin melihat apa mungkin untuk mengocok cabang Longman secara internal. Akhirnya, akan ada yang kuat naik dan mengambil alih cabang Longman. Tapi sekarang tampaknya baik keluarga Bauer atau murid senior itu, tidak ada dari mereka yang benar-benar bisa mengambil alih. Selain itu, banyak kegelapan melanda Mordu, dan negara pulau sedang menyerang kita dengan ganas. Jadi Tuan Longman tidak bisa duduk diam dan terutama mengundangmu untuk keluar dari masa pensiun. Benar saja, pasti ada alasan mengapa kakek Gavin Bauer membantu mendorongmu juga. Selama kau, kepala instruktur, ambil bagian dalam hal ini, dia tidak perlu khawatir bahwa kau akan menolak jabatan sebagai kepala instruktur dari 9 pasukan teratas di masa depan.
Tapi sekali lagi, para cecunguk dari negara pulau itu, tidakkah mereka takut pada kita setelah dikalahkan di medan perang Euro-Amerika? Kenapa mereka masih berani datang dan main-main dengan negara Ha yang hebat? Mereka pasti memintanya. Tyson tampak marah. Kepala instruktur, persetan dengan mereka. Beritahu mereka mengapa keadaannya memanas. Bab 1554. Harvey bersandar di sofa dan berkata dengan tenang, "Aku belum memikirkannya. Aku hanya merasa putus asa setelah ditipu oleh dua rubah tua yang licik itu. Selanjutnya, bahkan jika harus mengambil alih cabang Longman, itu tidak perlu sekarang. Kita harus menunggu 10 hingga 15 hari bahkan jika kita ingin pergi. Tunggu sampai mereka cukup bertarung." Pada saat yang sama, Reinhardt masuk. Dia kemudian mencondongkan tubuh ke depan dan berkata, "CEO York, aku telah mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah Nona Xavier. Tapi tidak ada yang salah. Dia baru saja mengundurkan diri seperti yang dilakukan orang normal. Tapi ini yang paling aneh. Jadi, aku khawatir kau harus pergi dan melihatnya sendiri. Kudengar dia akan naik pesawat untuk meninggalkan Bakwood besok." Ethan Hunt, Bellamy Blake, dan Tyson Woods semua menunduk. Ini adalah urusan kepala instruktur. Jangan campur tangan. Jangan campur tangan. Harvey memijat alisnya, menghela napas setelah beberapa saat. Dia kemudian bangkit dan pergi. Setengah jam kemudian, Harvey membunyikan bel pintu apartemen Yvonne Xavier. Pintu terbuka setelah beberapa saat. Yvonne berjalan keluar dengan wajah tanpa riasan namun cantik. Dia tidak mengenakan pakaian profesionalnya yang biasa tetapi mengenakan baju tidur yang longgar karena dia di rumah. Meskipun ini menyembunyikan sosoknya yang tinggi dan ramping, itu sebagian tersembunyi dan sebagian terlihat, yang membuat orang penuh fantasi. Yvonne seharusnya menunggu seseorang. Karena itu, dia terkejut ketika melihat Harvey di pintunya. Dia sedikit gugup, tetapi dia masih berbisik, "CEO York, mengapa kau di sini?" Harvey tersenyum dan berkata, "Kau telah berada di sisiku begitu lama dan telah membantuku menyelesaikan banyak hal. Tapi kau mengundurkan diri begitu saja tanpa memberiku penjelasan. Bukankah itu buruk? Jadi, malam ini, aku datang untuk penjelasan. Tentu saja, jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku, katakan saja, dan aku akan melakukan yang terbaik dengan kekuatan yang kupunya." Yvonne memandang Harvey dengan serius. Dia kemudian tiba-tiba duduk di sofa dan meregangkan tubuh. Dia berkata, "Harvey, aku bukan sekretarismu lagi. Mengatakan hal-hal ini kepadaku, apa kau tidak takut istrimu akan keberatan?" Harvey malah tersenyum masam. Dia tidak bisa menjawab ini. Sesuatu mungkin benar-benar terjadi jika istrinya mengetahui bahwa dia pergi keluar hanya untuk menemui Yvonne. Yvonne hanya menatap Harvey. Setelah waktu yang lama, dia berbisik, "Aku dari keluarga Xavier di Walsing." "CEO York, kau tahu tentang ini, kan?" "Aku tahu," jawab Harvey dengan tenang. "Tetapi kau mungkin tidak tahu bahwa aku tidak diterima di keluarga karena kematian dini ayahku. Jadi, aku dibesarkan dalam keluarga Smith di Mordu. Keluarga Smith di Mordu adalah rumah pertamaku. Beberapa waktu lalu, keluarga Xavier dari Walsing menganiaya aku dengan segala cara dan ingin aku menikahi Chris Leo dari keluarga Leo di Hong Kong. Pada akhirnya, masalah ini tidak menghasilkan apa-apa. Tapi ibuku mengetahui tentang masalah ini. Ibuku merasa bahwa aku dianiaya oleh keluarga Xavier di Walsing. Karena itu, dia memutuskan untuk membiarkanku kembali ke keluarga Smith untuk berkembang di sana.
Tentu saja. Apa yang disebut perkembangan ini berarti bahwa keluarga Smith juga telah menjodohkan aku dengan kencan buta. Keluarga Thompson dari Walsing, Tuan Muda Thompson. Tuan Muda Thompson dikenal sebagai salah satu dari 4 Tuan Muda Walsing. Setidaknya statusnya tinggi dan menakutkan. Kakek juga menyetujui pernikahan ini. Jadi mereka baru-baru ini menelepon dan memintaku untuk kembali. Bahkan keluarga Xavier dari Walsing setuju dengan mereka setelah mengetahui hal ini. Akhir-akhir ini, dua keluarga besar ini terus-menerus menemukanku dan memberikan tekanan padaku. Beberapa hari yang lalu, mereka bahkan mengancamku bahwa jika aku tidak setuju, mereka akan menyerang Sky Corporation bersama Matthew dan Quinton. Aku khawatir sesuatu yang besar mungkin terjadi dan itu akan membawamu banyak masalah. Jadi, aku setuju dengan tuntutan mereka, asalkan aku mengundurkan diri setelah grup menjadi perusahaan publik. Bab 1555. Yvonne Xavier mengatakan semua hal yang selama ini dia tahan di dalam hatinya dalam satu tarikan napas, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat santai. Dia kemudian berbisik, CEO York, Sky Corporation baru saja menjadi perusahaan publik. Sudah sangat merepotkan bagimu untuk berurusan dengan 4 keluarga teratas di Hong Kong, Star Chaebol dan keluarga Jin dari Mordu. Juga, aku tidak ingin merepotkanmu lagi. Keluarga Smith dari Mordu juga salah satu dari 10 keluarga teratas, kan? Kakekku adalah Jaden Smith dari Mordu, kata Yvonne sambil mendesah. Apa? Harvey York terkejut. Orang terkaya di Gangnam, Jaden Smith. Dan Tuan Muda Thompson itu berasal dari keluarga Thompson di Walsing. Ditambah keluarga Xavier dari Walsing. Ini adalah 3 dari 10 keluarga teratas. Berbicara tentang ini, Harvey tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas jauh di dalam hatinya. Bahkan dengan identitas Harvey, dia juga pusing setelah mendengar tentang ketiga keluarga itu. Jelas bahwa Yvonne harus mengundurkan diri. Lagi pula, dia tidak ingin membawa masalah padanya. Tok, tok, tok. Harvey belum selesai menghela napas, dan pintu ruangan itu diketuk pada saat ini. Yvonne, buka pintunya. Aku datang untuk menjemputmu. Sebuah suara datang dari luar pintu. Itu ibuku. Yvonne, yang ekspresinya awalnya normal, tiba-tiba berubah, dan tubuhnya menegang pada saat itu. Dia meminta Harvey untuk bersembunyi sambil mencari pakaian yang layak untuk diganti. Harvey terdiam. Dia berkata, "Itu hanya ibumu. Apa yang kau takutkan? Kau adalah sekretarisku. Aku datang karena aku khawatir padamu." "Tidak apa-apa, kan?" Yvonne berkata dengan sakit kepala. "CEO York, kau tidak mengerti betapa merepotkan ibuku. Kalau tidak, aku tidak akan dipaksa untuk mengundurkan diri." Mata Yvonne terus berputar-putar setelah berbicara. Sayangnya, tidak banyak furnitur di kamarnya. Itu tampak minimalis. Bahkan jika dia ingin menyembunyikan seseorang, tidak ada tempat yang cocok untuk itu. Situasi ini tidak bisa dijelaskan. Jika aku bersembunyi dan akhirnya ketahuan, maka kita akan benar-benar berada dalam masalah besar. Pada saat itu, Harvey tidak peduli apa yang akan terjadi. Jadi, aku akan bertemu dengan Bibi. Jika kau tidak ingin pergi ke Mordu, maka tidak ada yang bisa memaksamu pergi. Harvey telah memutuskan untuk ikut campur dalam masalah ini setelah mendengar apa yang dikatakan Yvonne. Tidak peduli apa hubungan antara dia dan Yvonne, dia tidak bisa melihat Yvonne menikahi seseorang yang tidak dia kenal sama sekali. Tubuh Yvonne bergetar ketika dia mendengarnya. Namun, dia sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Di luar, sebuah suara agung berbicara sekali lagi. "Yvonne, aku tahu kau ada di dalam. Buka pintu segera. Kalau tidak, aku akan membiarkan seseorang mendobrak pintu." Yvonne bingung. Harvey tidak peduli dengan situasinya. Dia kemudian berjalan ke depan dan membuka pintu. Wajah cantik Yvonne menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Abis sudah. Di luar pintu,
Beberapa pria dan wanita mengenakan pakaian Cina berdiri saat ini. Semuanya memancarkan aura yang luar biasa. Orang yang memiliki aura paling menakutkan di antara orang-orang itu adalah seorang wanita berusia 50-an, dengan perhiasan dan kemewahan di sekujur tubuhnya. Penampilannya mirip dengan Yvonne, dan dia memiliki aura yang tidak dapat diakses. Apalagi orang-orang di belakangnya bukan orang biasa. Mereka hanya berdiri dengan santai di sana, tetapi mereka telah memblokir semua jalan keluar Harvey. Halo, Bibi. Ibu, kenapa kau di sini? Harvey dan Yvonne berbicara bersamaan. Melihat seorang pria berada di apartemen putrinya, mata Michelle dingin. Dia kemudian berkata dengan dingin, Yvonne, siapa pria ini?